Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, kali ini kita akan bahas berkaitan dengan aplikasi turunan pertama. Nah, penggunaan turunan pertama itu ada dua, yaitu menentukan titik stasioner dan menentukan interval penghitungan suatu fungsi. Nah, kita akan bahas dari menentukan titik stasioner, yaitu adik-adik bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan 0. Nanti untuk titik stasioner ini mempunyai dua jenis nilai, yaitu pertama dia berupa nilai maksimum atau yang kedua dia berupa nilai minimum. Kemudian untuk menentukan jenisnya, adik-adik silakan gunakan uji sembarang nilai x ke f aksennya atau keturunannya. Nah, nilai x yang adik-adik bisa pakai adalah kecuali nilai x titik stasionernya. Nah, kemudian interval kemonotonan itu ada dua jenis, yaitu interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nah, untuk interval fungsi naik itu f aksen x-nya lebih dari 0 atau daerah yang bertanda positif pada uji interval. Kemudian untuk interval fungsi turun itu f aksen x kurang dari 0 atau daerah yang bertanda negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh soal berikut kita diberikan fungsi f yaitu 3 cos 2x plus 30 derajat, di mana x-nya itu dari rentangan 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian kita diminta untuk menentukan yang pertama itu adalah titik stasioner, yang kedua interval fx-nya naik, yang ketiga interval fx-nya turun. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan menentukan turunan pertama dari fx, yaitu kita gunakan aturan rantai pelajari di video sebelumnya. Jadi turunannya adalah yang tiganya ditulis dulu, kemudian turunan cos adalah min sin 2x ditambah 30 derajat, cosnya sudah berarti dikali turunan sudutnya, itu 2x nya turun 30 derajat karena dia konstanta turunannya. Jadi ini langsung kita sederhanakan menjadi min 6 sin 2x ditambah 30 derajat, sehingga kita mendapatkan nilai f aksen x-nya yaitu min 6 sin 2x plus 30 derajat. Kemudian kita akan menentukan titik stasionernya. Pada langkah ini kita gunakan aturannya f aksen x itu sama dengan 0. Kita masukkan nilainya min 6 sin 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan 0. Di min 6 nya kita bawa ke ruas kanan, nanti sin 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan 0 dibagi min 6. Sekarang ruas kanan harus kita ubah menjadi sin. Jadi sin 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan 0, ini adalah nilai dari sin 0 derajat. Nah, ini kita masuk ke persamaan trigonometri yang sudah adik-adik pelajari di kelas 11. Oke, berarti bentuk pertamanya adalah sudut kiri 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan sudut kanan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian 30 derajatnya kita bawa ke ruas kanan, berarti min 30 derajat ditambah 0 berarti min 30 derajat plus k dikali 360 derajat. Selanjutnya kita bagi 2 untuk mendapatkan bentuk x. X sama dengan min 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, ini sudah bentuknya x sama dengan, berarti selanjutnya kita ambil k sama dengan 1. Maka x-nya itu 1 dikali 180 itu 1 dikurangin 15 derajat itu menjadi 165 derajat. Nah, kemudian k sama dengan 2. Nah, ini 2 kali 180 itu 360, itu ditambah minus 15 derajat itu menjadi 340 derajat. Oke, itu definisi pertama. Definisi kedua untuk persamaan trigonometri bentuk sin, yaitu sudut kiri 2x ditambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangin sudut kanan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini berarti 2x sama dengan 180 dikurangi 0 tetap 40
Plus 30 nya kita oper ke kanan menjadi min. Ini 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya, ini kita bagi 2 menjadi X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini sudah X sama dengan, berarti kita masuk ke K nya sama dengan 0, kita ambil. Jadi X nya sama dengan 75 derajat. Kemudian kalau K nya sama dengan 1, X nya menjadi 255 derajat. Di dalam langkah ini kita telah mendapatkan 4 nilai X. Nilai X ini kemudian kita masukkan ke langkah berikutnya, yaitu uji titik, yaitu menentukan tandanya. Nah, X ini kita input dulu ke garis bilangan, mulai dari yang terkecil yaitu 75 derajat, kemudian 165 derajat, 255 derajat, dan terakhir 345 derajat. Nah, ini dia sebagai batas. Jadi nilai X stasioner itu menjadi batas. Sekarang uji X sama dengan 30 derajat. Sebenarnya untuk X yang diambil itu boleh bebas kecuali nilai batas ini. Untuk gampangnya, kakak gunakan X di kuadran pertama itu 30 derajat. Kita uji ke bentuk F aksennya. Sekarang kita ganti X-nya dengan 30 derajat. Berarti F aksen 30 derajat sama dengan min 6 sin, ini menjadi 90 derajat. Itu sama dengan min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Oke, 30 derajatnya berada di sebelah sini ya. Nah, ini tandanya negatif. Di daerahnya negatif. Ini batasnya berarti sebelahnya itu selang-seling. Berarti ini positif, ini negatif lagi, ini positif, ini negatif lagi. Sampai 360. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kita perhatikan di sini. Kalau dia negatif itu menurut turunan pertama, kalau dia negatif atau kurang dari 0 berarti dia di sini turun. Kemudian kalau positif dia naik, negatif lagi dia turun, sampai sini dia naik lagi positif, biar dia turun. Sehingga adik-adik bisa lihat jenis titik stasionernya di sini adalah kemudian di sini adalah maksimum. Nah, kita sekarang menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama kita cek X sama dengan 75 derajatnya. Kita mencari nilai minimumnya dulu. Jadi kita masukkan ke Fx-nya dengan turunannya. Jadi Fx sama dengan 3 cos 2x ditambah 30 derajat. Nah, kemudian ya, 75 derajat itu sama dengan 3 cos 75 dikali 2 150 ditambah 30 180 derajat sama dengan 3 cos 180 derajat ada min 1 dan nilainya min 3. Jadi ini sebagai nilai minimum kan di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai maksimumnya, yaitu X sama dengan 165 derajat. Kita masukkan ke fungsi F-nya. Ini kita mendapatkan 3 cos 165 kali 2 itu menjadi 330 ditambah 360 derajat sama dengan 3 kali cos 360 derajat itu sama dengan 0 itu 1. 3 ini nilai maksimum. Nah, karena nilai X yang membuat dia menjadi minimum ada 2, berarti titik minimumnya kita mendapatkan 2 titik, pertama 75 derajat, min 3, dan yang kedua 255 derajat, min 3. Ini titik minimumnya. Sedangkan untuk titik maksimumnya kita mendapatkan 165 derajat, nilainya 3, dan 345 derajat, 33. Kita masuk kepada kesimpulan. Berarti untuk pembahasan yang pertama kita mendapatkan titik stasioner dan jenisnya. Yaitu yang pertama 75 derajat, min 3 dan 255 derajat, min 3 itu merupakan titik minimum. Dan 165 derajat, 3 dan 345 derajat 3 itu merupakan titik maksimum. Nah, kemudian untuk interval grafik fungsi naik, berarti kita perhatikan daerah yang bertanda positif. Itu teorinya, berarti yang kita perhatikan adalah ini. Di interval yang pertama dia berada di antara 75 dan 165. Kemudian yang kedua dia berada di antara 255 dan 145. Oke, selanjutnya untuk interval fungsi turun. Nah, adik-adik bisa perhatikan yang bertanda negatif. Nah, yaitu yang ini 0 sampai 75.
265 sampai 255, dan yang terakhir adalah 345 sampai 360 derajat. Nah, cuman yang perlu adik-adik pahami di sini adalah ini ada tanda sama dengan. Kenapa di nolnya ada tanda sama dengan? Itu mengacu ke daerah asal X yang bisa diambil. Berarti X-nya boleh sama dengan 0. Sedangkan di sini tidak ada sama dengan karena ini merupakan batas atau titik stasionernya. Di interval turun dan naik, ketika dia di titik stasioner dia tidak berisi tanda sama dengan. Ini juga sama. Kemudian yang terakhir 360 derajat itu berisi tanda sama dengan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih contohnya.